Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 4, tema 9, subtema 1, pembelajaran 4, halaman 21. Silahkan disimak ya. Pada pelajaran yang lalu, kita telah mengetahui jenis-jenis sumber daya energi. Kita pun seharusnya makin tahu dan makin bijak memanfaatkan sumber daya energi yang ada. Benar sekali, Beni, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya energi. Hendaknya antara hak dan kewajiban dapat dilakukan secara seimbang. Ayo membaca. Bacalah bacaan berikut. Hemat energi, hemat biaya. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya. Contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik. Listrik merupakan energi yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada saat ini, listrik sangat berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Nah, ini ada Edo yang ketiduran saat menonton televisi. Jadi dia tertidur, televisinya masih menyala. Seharusnya matikan TV jika tidak ditonton. Karena tindakan yang dilakukan oleh Edo bukan merupakan penghematan energi, tetapi pemborosan energi. Lanjut halaman 22. Untuk mendapatkan listrik, manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik antara lain pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Setiap pembangkit listrik ini memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya. Oleh karena itu, kita harus berhemat dalam menggunakan listrik. Keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya penggunaan setiap bulannya. Semakin boros menggunakan listrik, maka akan semakin besar pula beban biaya yang harus dibayar. Oleh karena itu, mulai sekarang dan seterusnya, marilah kita berhemat listrik dengan cara seperti berikut. Yang pertama, tidak menyalakan lampu pada siang hari. Yang kedua, menyalakan lampu hanya jika diperlukan. Yang ketiga, lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. Yang keempat, mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Yang kelima, menggunakan listrik seoptimal mungkin. Bawahnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, mengapa kita harus berhemat energi? Karena keterbatasan dan kelangkaan energi. Selain itu, berhemat energi juga berhemat biaya. Yang kedua, coba jelaskan dengan hemat energi maka akan menghemat biaya. Pada saat kita menggunakan energi pasti akan mengeluarkan biaya. Apalagi kalau energi yang kita gunakan dalam kebutuhan sehari-hari banyak, pasti biayanya akan banyak juga. Dengan kita menghemat energi, maka kita akan menghemat biaya. Nomor 3, bagaimanakah cara menghemat listrik? Mematikan listrik yang sudah tidak digunakan dan tidak menggunakan listrik secara berlebihan. Lanjut halaman 23. Berdasarkan bacaan di depan, temukan ide pokok dan kalimat pendukung tiap-tiap paragraf. Bacakan hasilnya di depan guru dan teman-temanmu. Paragraf 1, ide pokoknya mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Paragraf yang kedua, kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Yang ketiga, energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik.
Yang keempat, matikan TV jika tidak ditonton. Yang kelima, apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya. Kalimat pendukungnya, apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya. Yang kedua, energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik. Yang ketiga, listrik merupakan energi yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Yang keempat, listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Yang kelima, pada saat ini listrik sangat berperan dalam membantu aktivitas manusia sehari-hari. Sumber-sumber energi yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Berikut hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap sumber energi dan pemanfaatannya. Lanjut halaman 24. Yang pertama, kewajiban terhadap sumber energi. Setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap lingkungan dan sumber energi. Setiap aktivitas manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Artinya, apa yang dilakukan manusia akan berpengaruh kepada alam. Oleh karena besarnya pengaruh manusia terhadap alam, maka manusia berkewajiban menjaga alam dengan baik. Berikut kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. A. Menghemat energi dengan menggunakannya seperlunya. B. Memanfaatkannya teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. C. Menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. D. Melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. C. Menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui. Jika semua kewajiban telah kita tunaikan, sudah sepantasnya lah kita memperoleh hak kita. Yang kedua, hak memanfaatkan sumber energi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatan sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik, manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula. Lanjut halaman 25. Ayo berdiskusi bersama temanmu, coba identifikasilah perbuatan orang-orang di sekitarmu berkaitan dengan penggunaan energi dalam kegiatan sehari-hari. Nah, ini adalah perilaku orang-orang di sekitarku. Contoh boros energi dan contoh hemat energi. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Contoh boros energi: menghidupkan lampu pada siang hari, tidak mematikan keran walaupun sudah tidak dipakai, menonton televisi sepanjang hari. Contoh perilaku hemat energi: mematikan lampu pada siang hari, mematikan keran air saat tidak dipakai, dan membatasi jam menonton televisi. Kewajiban kita sebagai manusia tidak hanya pada sumber daya alam, namun juga terhadap lingkungan alam secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Ayo membaca, bacalah bacaan berikut: manusia dan lingkungan. Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia karena manusia tergantung kepada lingkungan. Manusia membutuhkan lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Artinya, lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa berbuat baik kepada lingkungan. Manusia harus dapat berpikir dan berperilaku secara tepat, bijak, dan bertanggung jawab. Lanjut halaman 26. Hidup yang selaras dengan alam dapat dimulai dari diri sendiri. Kita harus membiasakan pola hidup bersih dan sehat seperti selalu membuang sampah pada tempatnya, rajin berolahraga, dan selalu memeriksa keadaan mesin kendaraan agar tidak menghasilkan banyak asap kotor. Selain itu, kita harus meningkatkan kreativitas dengan mendaur ulang barang-barang sudah tidak terpakai agar tidak mencemari lingkungan. Sudahkah kalian berbuat demikian? Jika sudah, kembangkan dan tingkatkan
lakukanlah terus. Namun jika belum, mulailah melakukan dari sekarang. Jika kita cinta dan bersahabat dengan alam, alam akan cinta dan bersahabat dengan kita. Namun sebaliknya, jika kita merusak alam, alam akan marah dengan menumpahkan segala bencana pada kita. Hidup yang selaras dengan alam dapat membawa dampak positif bagi umat manusia. Ayo berlatih, kamu telah membaca bacaan manusia dan lingkungan. Temukan informasi-informasi penting pada bacaan tersebut. Lengkapilah peta pikiran berikut. Manusia dan lingkungan. Lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Apa maksudnya? Karena manusia membutuhkan lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sikap apa yang seharusnya dilakukan manusia terhadap lingkungan? Berbuat baik kepada lingkungan, menjaga dan merawatnya agar tidak rusak. Mengapa manusia harus baik terhadap lingkungan? Karena lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lanjut halaman 27. Ayo berlatih. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Buatlah laporan hasil wawancaramu seperti contoh dalam kotak berikut. Laporan hasil wawancara. Tanggal wawancaranya misalnya 6 Mei 2022 misalnya ya. Data hasil wawancara, nama narasumber Pak Andi. Pertanyaan, apa yang terjadi apabila manusia tidak menjaga lingkungan alam? Jawabannya, alam yang tidak terjaga akan merugikan manusia karena kita membutuhkan alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang nomor 2, nama narasumbernya misalnya Ibu Nana. Pertanyaannya, apa contoh kewajiban manusia untuk menjaga lingkungan alam? Jawabannya, selalu merawat alam agar tetap bersih. Yang ketiga, narasumber Doni. Pertanyaannya, apa contoh perilaku manusia yang merusak alam? Jawabannya, membuat alam menjadi kotor, menebang pohon secara besar-besaran. Yang keempat, nama narasumber Tina. Pertanyaannya, apa yang terjadi apabila manusia tidak menjaga lingkungan alam? Jawabannya, maka hasil alam yang seharusnya dapat kita nikmati menjadi berkurang jumlahnya. Yang kelima, nama narasumbernya misalnya Tara. Pertanyaannya, apa yang terjadi apabila manusia tidak menjaga lingkungan alam? Jawabannya, alam yang rusak akan mempengaruhi aktivitas manusia. Untuk narasumber dan pertanyaan serta jawaban yang 6, 7, 8, 9, 10 bisa kalian cari sendiri ya. Bawahnya, lingkungan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal ini merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan kewajiban kita sebagai warga negara. Lanjut halaman 28. Ayo bermain peran. Pada pembelajaran yang lalu, kamu telah mengetahui hak dan kewajiban warga negara terhadap lingkungan alam. Agar semakin memahaminya, perankan drama berikut berkaitan dengan hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan alam. Buatlah kelompok terdiri atas 4 orang. Mainkan drama berikut. Itu ada Andi. Andi berkata, aku lihat lingkungan kita tidak terjaga dan kotor. Banyak sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Lili, kamu benar Andi, tetapi mau bagaimana lagi, masyarakat nggak menyadari itu. Johan, iya aku juga heran kenapa warga di desa kita begitu ya, padahal kebersihan kan pangkal kesehatan. Alisa, bagaimana kalau kita sosialisasikan kepada warga tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan di desa kita supaya desa tercinta kita ini bersih dan sehat. Andi, aku setuju sekali ide Alisa. Aku yakin kesadaran warga akan tumbuh untuk mau menjaga kebersihan lingkungan desa kita. Lili, apa kamu yakin kesadaran warga akan tumbuh? Kalau kamu memang yakin, ya sebaiknya kita coba saja. Johan, yakin tidak yakin kita pantas mencobanya. Itu kan salah satu cara mewujudkan kesadaran masyarakat, betul nggak? Alisa, iya kamu benar. Ya sudah, kalau begitu besok aku akan memberikan undangan kepada warga untuk berkumpul di balai desa minggu depan. Kita akan
mensosialisasikan pentingnya menjaga lingkungan bagi masyarakat. Ayo renungkan. Nomor 1, apa yang kamu pelajari hari ini? Hemat energi dan kewajiban menjaga alam. Lanjut halaman 29. Nomor 2, manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Mengetahui seberapa penting untuk menghemat energi. Yang ketiga, keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Menghemat listrik. Yang keempat, apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Tetap menghemat listrik dan menjaga kelestarian alam. Bawahnya, kerjasama dengan orang tua. Bertanyalah kepada kedua orang tuamu bagaimanakah kesadaran warga masyarakat sekitar rumahmu terhadap pentingnya menjaga lingkungan alam. Bertanyalah dan catatlah bentuk-bentuk kegiatan warga masyarakat sekitar rumahmu dalam menjaga lingkungan alam. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.